Setelah kemarin kita udah bahas tentang iman kepada Allah sampai iman kepada hari kiamat dan qadar yang baik ataupun yang buruk, maka ini merupakan penutup daripada bab tauhid. Ini juga termasuk barang atau sesuatu yang harus kita ketahui sebagai mukallaf. Apa saja itu yang harus kita ketahui? Satu, di dalam khatimatun Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Satu, wajib kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus bagi semesta alam. Wajib hukumnya. Wajib meyakini sepenuh hati kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala utus sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Risalah yang Nabi Muhammad bawa kepada alam semesta itu terbagi menjadi tiga. Satu, risalah taklif. Risalah taklif ini risalah yang Allah Ta'ala bebankan kepada mukallaf di dalam hukum yang 5. Hukum yang 5 apa maksudnya? Wajib, makruh, wajib, sunnah, haram, makruh, sama mubah. Itu namanya hukum taklif. Spidol mana? Ada B. Yang pertama namanya risalah taklif. Risalah taklif itu risalah yang Allah Ta'ala bebankan kepada mukallaf berupa hukum yang 5, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini risalah diperuntukkan untuk manusia. Risalah taklif ini untuk manusia dan jin, sama jin. Manusia sama jin kena taklif. Contohnya kita ya, manusia ya. Saat Nabi Muhammad diutus, maka risalah yang Nabi bawa risalah taklif. Artinya Allah Ta'ala bebankan kepada kita akan perkara-perkara yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Contohnya sholat. Sholat bagi kita menjadi apa? Wajib. Maka itu namanya hukum taklif. Nah, risalah yang Nabi bawa kepada kita selaku manusia dan jin ini dinamakan risalah taklif. Yang kedua namanya risalah tasyrif. Tapi shin gede. Risalah tasyrif ini risalah yang Nabi bawa bagi malaikat. Nah, Nabi bawa bagi malaikat, untuk malaikat di dalam memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memuliakan Rasulullah. Jadi malaikat itu kena risalah Nabi juga. Apa risalah yang Nabi bawa kepada malaikat? Risalah tasyrif. Artinya nggak dibebankan hukum sebagaimana manusia. Malaikat nggak wajib sholat, malaikat nggak kena hukum haram, enggak. Tapi malaikat wajib tasyrif kepada Nabi Muhammad. Apa tasyrif? Wajib memuliakan kepada Nabi. Di kitab Mukasyafatul Qulub tuh ada ceritanya. Imam Ghazali nyeritain, berdengerin. Satu kali pernah malaikat Jibril alaihi salam, beliau melihat ada satu malaikat terbaring lemah. Ini malaikat punya sayap terputus, maktuul janahain, terputus 2 sayapnya. Kemudian Jibril tanya, "Ma balu, kenapa ente?"
sayap ente kemana? Kok hilang? Maktub. Maka ini malaikat bilang, ana ini dulu punya sayap, wahai Jibril. Tapi tatkala Rasulullah Mi'raj, aku nggak tahu dan aku nggak sadar kalau saja Rasulullah berjalan di hadapan saya. Kemudian saat Nabi lewat, aku nggak berdiri, tidak memuliakan Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala hukum saya, Allah Ta'ala putuskan kedua sayap saya hingga saya seperti ini. Itu malaikat kagak mau apa namanya? Nggak mau deh. Makanya kita lagi mahal qiyam itu kan dianjurin apa? Kenapa buat dianjurin diri? Karena di dalam mahal qiyam itu ada bahasa ya Nabi. Terus ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam untukmu. Coba aneh mau tanya, kalau untukmu orangnya ada di depan kita nggak? Kalau yang nggak ada namanya untuknya. Untuknya berarti kan orang ketiga. Kalau untukmu orang berapa? Orang kedua. Kalau untuk saya orang pertama. Untukmu berarti orangnya ada nggak di depan? Apa kabarmu? Orangnya ada nggak yang kita tanya? Ada. Kalau apa kabarnya ada nggak yang ditanya? Nggak ada. Jadi saat orang mahal qiyam itu sesungguhnya Rasulullah hadir. Maka saat Rasulullah hadir berdiri kita. Maka kata Hisan bin Sabit, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furudi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahamun yarohadal jamala wa la yakun. Qiyamil azizi, berdirinya aku untuk orang yang mulia itu fardun, satu buah kewajiban. Wa tarkul furudi ma huwal mustaqimu, orang yang ninggalin kewajiban bukan orang yang istiqomah. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku heran bagi orang yang punya akal. Kenapa? Ya rohadal jamala wa la yaqumu, dia lihat manusia seindah Nabi Muhammad tapi dia nggak berdiri gitu. Makanya kalau lagi mahal qiyam apa kek diri, jangan duduk. Apalagi alasannya timbang main bass doang. Ada nggak yang main bass duduk? Diri. Lantar nih bass kagak kepukul, biarin. Muliain Nabi datang, timbang bass doang aja. Mau nggak? Mau Nabi nggak datang, kan sayang kalau Nabi nggak mau datang, ya nggak? Mana proposal udah kemana-mana, nyari kemana-mana, atau di tengah-tengah jalan. Ya Allah gil. Hapus. Ya kan malu kita proposal bawa-bawa nama Nabi Muhammad ya. Biar bangun, biar diri. Ya Nabi salam alaikum. Makanya diantara keistimewaan Rasulullah itu apa? Diantara keistimewaan Rasulullah itu kalau saja orang didatangi oleh Nabi Muhammad dalam keadaan sholat, hujan ya? Ngeri nih. Kalau saja orang didatengin Rasulullah saat sholat, maka Rasulullah ajak dia bicara, kemudian dia bicara dengan Nabi Muhammad, maka nggak batal sholat. Kita lagi sembahyang nih, Nabi datang nih, mengucap salam sama kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nabi tanya, kaifa haluk, gimana kabar ente? Kita jawab bi khair, alhamdulillah. Itu nggak batal sholat. Bahkan sholat wajib ngobrol sama Nabi. Mana tuh? Assalamualaikum Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Nabi Musa yang datang, wajib kita jawab, cuman batal sholat kita. Nabi Isa yang datang saat kita sholat, maka wajib jawab, tapi batal sholat kita. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Bahkan dalam Kasifatus Saja itu ada tuh, seandainya Nabi ngajakin dia jalan kemana tempat, kemudian dia berjalan dengan Rasulullah, itu sholatnya nggak batal. Diajak jalan sama Nabi sampai Banten, di Banten tinggal sama Nabi, lanjutin sholat di sana. Jangan balik lagi ke Jakarta, balik lagi batal sholatnya. Ini saking mulianya derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang kita rayain maulidnya tuh itu kandungannya. Oh, Habib makan kagak ngerti. Kerana kecil. Nah, ini namanya risalah, namanya risalah tash. Jadi malaikat itu risalah yang Nabi bawa kepada malaikat itu sifatnya tasyrif, apa? Untuk memuliakan Rasulullah. Yang ketiga risalah namanya risalah ta'rif, pakai ain kalau pakai bahasa Arabnya. Ta'rif. Risalah ta'rif ini risalah yang Nabi bawa kepada hewan dan benda-benda mati.
kepada hewan dan benda-benda mati. Apa sih itu? Oh, spider, matiin aja deh. Kenapa? Apa tadi? Benda mati dan hewan ya. Ini namanya apa di salat talib? Sekedar cuman buat kenal Nabi doang. Ta'rif itu artinya ma'rifah, ma'rifah itu artinya kenal. Jadi sekedar cuman kenal doang. Kayak kejadian saat Nabi Muhammad itu dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy saat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar ya. Kan beliau bersembunyi di gua tuh sampai Gunung Hira tuh di gua Tur. Itu saat Nabi bersembunyi. Ini sejarah yang mungkin ente nggak bisa dapat di pengajian yang lain. Saat Nabi sembunyi di gua Hira, sebelum Nabi sembunyi, Abu Bakar bilang, sebentar ya Rasulullah, saya cek dulu dalam gua keadaannya, ada binatang buas atau tidak. Lihat nggak ada, tapi ada banyak bolongan-bolongan. Abu Bakar mengira dugaan ini kayaknya bolongan-bolongan ular. Akhirnya disobek bajunya Abu Bakar sampai tersisa cuman buat nutupin auratnya dia tuh. Disobek buat nyumpel di bolongan. Semua udah kesumpel kecuali hanya satu bolongan yang belum kesumpel sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, gampang deh, ini mah Anda tutup aja pakai kaki ini. Jadi saat semua lubang udah ditutup sama Abu Bakar pakai kaki. Nabi tidur di sini. Ternyata itu lubang bener, lubang ular. Abu Bakar kakinya digigit sampai biru, berkali-kali gigitan, dia nggak beranjak. Kenapa? Karena Nabi lagi tidur, dia nggak mau bangunin Rasulullah. Akhirnya netes keringatnya sehingga Nabi terbangun. Nabi tanya, apa yang membuatmu biru wahai Abu Bakar? Ma ghayyara launa wajhik, apa yang membuat wajahmu berubah warna? Maka kata Abu Bakar, ini saya digigit ya Rasulullah. Digigit ular, gigitannya banyak. Nabi ludahin, akhirnya sembuh. Kenapa itu ular gigit? Itu kata ulama, karena itu ular udah dengar kabar Nabi Muhammad akan sampai ke Gua Tur. Nih ular kepengen ngelihat wajahnya Nabi ditutupin sama Abu Bakar. Ini kesel ular, gua udah nungguin lama, gua mau lihat. Jadi patok akhirnya. Ini namanya risalah ta'rif, biar orang biar hewan-hewan pada kenal. Paham ya? Makanya kata Habib Lutfi bin Yahya, kalau datang acara maulid pakai pakaian yang paling cakep. Kenapa? Karena pakaian kita ini supaya ngenalin kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Pakai pakaian yang cakep. Jangan pakai baju bola datang maulid. Datang maulid pakai batik dah. Ya, yang cakep pakaiannya, pakai sarung, punya BHS pakai BHS, wadimor pakai wadimor, pakai koko, pakai pici, jangan begundul. Kenapa? Ini semuanya buat risalah ta'rif, ngenalin kepada itu ya. Jadi kalau kita hadir acara perayaan Maulid Nabi, kalau bisa pakai pakaian yang cakep. Kenapa? Untuk mengenalkan pakaian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang paling mahal, pakai yang paling mahal, biar nyenengin Nabi. Yang punya cincin, pakai cincin. Bacaan, pakai bacaan. Yang punya masakan, dia pakai masakan. Ya, walaupun dari besi, dari beling, kaca. Cincin lagi le. Nah, Nabi Muhammad itu Sayyidul Alamin ya, beliau ya. Pimpinan para alam semesta. Alamin itu masih Allah selain Allah Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW saat nanti di hari kiamat Nabi bilang, ana Sayyidul Alamin la fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i la fakhar. Ana Sayyidul Alamin, akulah pemimpin alam semesta. Artinya semua makhluk Allah Ta'ala aku yang pimpin. La fakhor, ana ngomong begini bukan karena bangga, tahaddud bi ni'mah. Terus Nabi bilang, Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan orang-orang selain Adam sampai hari kiamat itu semuanya berada di bawah panji. Bahkan semua Nabi Musa, Nabi Isa berawat di bawah panjinya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu kan gurunya para nabi. Guru gimana orang Nabi Muhammad datangnya terakhir ya? Guru di alam arwah. Jadi kata Syekh Nawawi Banten itu di alam arwah
sebelum para nabi itu lahir ke muka bumi, nyantren dulu sama Rasulullah. Jadi nabi didik dulu ruhnya para nabi di alam arwah. Lulus jadi nabi. Jadi yang lulus duluan Nabi Adam gitu. Terus yang lulus duluan kemudian Idris dan lain sebagainya. Isa terakhir lulusnya. Baru yang terakhir jagoan yang keluar. Nah, secara jisim Nabi Muhammad terakhir, tapi secara ruh itu semuanya ngambil ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum min Rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para nabi dan para rasul ngambil ilmu dari Rasulullah. Ada yang ngambilnya seciduk dari air lautan, ada yang ngambilnya kayak tempiasan air hujan. Nabi Adam ngambil seciduk dari lautan, itu ilmunya Adam. Lautan ngambil ilmunya Nabi. Ada yang kayak tempiasan air hujan, tempiasan ilmunya Nabi. Yang lain hujan derasnya adalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfuz. Jadi semua yang ada di lauhul mahfuz Nabi Muhammad keren kagak? Keren ya? Luar biasa. Sallu ala Muhammad. Terus wa fuddila, dan Nabi Muhammad diunggulkan. Maksudnya diunggulkan tuh diutamakan di antara para nabi dan para rasul yang lain. Seutama-utamanya makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Alimatus Sa'diyah. Yang kedua, tadi kan yang pertama penutup itu ya barang yang wajib, mesti meyakini bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi alam. Yang kedua, yang ada di penutup yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad lahir dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Ini kalau ditanya satu-satu nasabnya Nabi pada hafal kagak? Agil hafal Agil? Coba. Orang bagian. Hari hafal ya? Hah? Muhammad. Terus. 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 Ente tulis nih, ente kan orang Islam, jangan ampe nasab Nabi ampe Anan kagak tahu. Giliran artis-artis pada kenal banget namanya dah, sama artis K-pop dah tuh ya. Tulis, gak usah pakai jadi di Google, jangan malas. Muhammad dari jalur ayah nih, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Kusai pakai ki aida. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab pakai B, Kilab bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir bin Malik
Bin An-Nadhr, pakai bo kalau bahasa Arabnya. Bin An-Nadhr. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Khuzaimah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Bin Ilyas. Bin Ilyas. Bukan nama bis, bukan. Bin Ilyas. Bin Ilyas. Bin Mudor. Bin Nizar. Bin Ma'ad. Bin Ma'ad. Bin Adnan. Bin Adnan. Ini yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan. Adapun sampai Nabi Adam alaihissalam ada sebetulnya nasabnya Nabi, tapi ini perkara yang diikhtilafkan. Ya, yang wajib itu sampai Adnan aja. Apal gak kira-kira? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini dari jalur siapa? Ayahnya. Tulis dari jalur ibu sekarang. Dari jalur ibu Muhammad bin Aminah, bukan binti, bin. Karena Nabi Muhammadnya laki, makanya bin Aminah. Bin tetap, walaupun nasabnya kemak. Muhammad bin Aminah. Binti Muhammad bin Aminah binti Zuhrah bin Abdi Manaf. Muhammad bin Aminah binti Az-Zuhrah bin Abdi Manaf bin Kilab. Itu masih sedikit. Tak dulu, salah sebutannya. Aminah binti Wahab dulu. Binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah baru bin Kilab. Sorry. Kebalik tuh itu. Bin Wahab dulu. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Udah belum? Belum kan? Belum. Nah dulu nih, ini kan gini nih ya, nih kan Nabi Muhammad nih, Muhammad bin apa tadi, Abdullah kan, yang dari jalur bapak, bin Abdullah, terus bin Abdul Muttalib, terus bin Hashim, terus bin Abdul Manaf, terus bin Qusay, terus bin Kilab, terus Murrah. dah sampai Kilab aja. Lah, Muhammad bin Aminah nama ibunya. Aminah binti siapa? Wahab bin siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf bin siapa? Bin Zuhrah. Nah, Zuhrah ini bin Kilab. Jadi nasabnya Nabi dari jalur ibu dan ayah ketemunya di Kilab. Ngerti nggak? Nah, berarti Abdul Manaf yang ada pada nasab ibunya dengan Abdul Manaf yang ada pada nasab ayahnya, ini Abdul Manaf yang berbeda. Paham ya? Jadi ketemu nasab antara Abdullah dengan Aminah pada Kilab. Ini namanya pernikahan sepupu ya. Makanya boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh. Ini sepupu jauh malah, udah berapa garis tuh. Paham ya? Nah,
Nah, itu udah dari bin Kilab terusin aja sampai Adnan kayak tadi ya. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib dan seterusnya. Mesti tahu. Ini nasabnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Sapina. Kita bahas tentang nifas sekarang. Buyang dikit ya. Ustaz, kita sholat dulu kali tar. Sholat boleh di ini belakangin dengan syarat jamaah. Abdullah bin Abbas pernah udah azan Isya masih ngajar aja. Kata orang, Abdullah bin Abbas apa itu? Orang udah azan Isya juga, bukannya sembayang, masa ngaji aja. Kata Abdullah bin Abbas, aneh lebih paham daripada ente. Sholat itu bagian daripada yang aneh jelasin sekarang. Kata Abdullah bin Abbas. Apa jadinya? Dengan syarat apa? Dengan syarat berjamaah. Jamaah nganter kita. Bisa ya, Hah? Yang jamaah aja sendiri sama. Nah, tulis nih, nifas. Baik laki maupun perempuan, perhatian. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Puyang nih. Aduh. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Darah ini dikatakan nifas bila memenuhi 4 syarat. Darah ini dikatakan nifas bila memenuhi 4 syarat. Satu, Iya 4. 4 orang sekali. Satu, darah keluar setelah kosongnya rahim. Kosongnya rahim dari bayi atau gumpalan daging atau gumpalan darah. Darah keluar setelah kosongnya rahim dari bayi atau gumpalan daging atau gumpalan darah yang dinyatakan dokter, tulis aja. Yang dinyatakan dokter bahwa gumpalan daging dan darah tersebut dari asal kandungan. Yang dinyatakan dokter bahwa gumpalan daging dan gumpalan darah tersebut berasal dari asal kandungan. Kata dokter, ini bapak gumpalan daging, kalau seandainya dia lama di kandungan bakal jadi bayi nih. Nah, saat dia kemudian dikuret atau apa kuret tuh? Guguran ya? Guguran diambil laginya. Kata dokter, ini kalau lama di kandungan jadi bayi nih. Nah, ini namanya juga melahirkan. Atau masih gumpalan darah. Kata dokter, nih kalau gumpalan berlama di kandungan bakalan menjadi bayi. Jadi bayi. Maka saat dikuret ini juga termasuk daripada melahirkan. Jadi pasca kosong rahimnya wanita dari bayi ataupun gumpalan darah ataupun gumpalan daging, setelah itu keluar darah, maka ini dikatakan darah nih. Kalau rahimnya belum kosong maka belum nifas. Contoh gini, dengerin. Ada orang lahirin kembar. Lahir bayi yang pertama udah keluar, masih ada satu bayi di dalam, keluar darah, maka darah yang keluar ini bukan nifas. Darah istihadah, darah rusak, bukan darah nifas. Kecuali kalau yang di dalam udah keluar juga kembarannya, maka ini baru dikatakan darah nifas. Paham ya? Itu yang pertama. Yang dua, syarat yang kedua, darah keluar sebelum 15 hari pasca melahirkan. Sebelum 15 hari pasca melahirkan. Pasca ngerti nggak pasca? Setelah. Contohnya gimana, Aida?
darah keluar sebelum 15 hari pasca Melahirkan. coba lihat di sini semuanya. Yang laki bakalan punya bini, bininya juga ntar bakalan melahirin dan akan ngalamin nifas. Apalagi yang perempuan, lihatin ke depan nih. Wilada nih, dia melahirkan di sini nih, melahirkan. Habis melahirkan, kosong darahnya tak, nggak keluar. Ada begitu, ada. Jadi habis melahirin dia nggak keluar darah, nggak keluar kayak darah haid gitu, paham ya? Terus kosong. Berapa hari kosongnya? 10 hari umpama. Kosong nih. Baru hari ke-11 keluar darah. Maka hari ke-11 ini dinyatakan sebagai darah nifas. Kenapa darah nifas? Karena sebelum 15 hari pasca ngelahir. Paham? Kirain. Sebelum 15 hari pasca ngelahirin. Paham nggak? Ya laki paham nggak? Jen, lu paham Jen? Paham nggak? Paham. Terus nih yang 10 hari statusnya apa? Kan nggak ada darah. Kan suci. Ini status 10 hari apa? Masuk ke dalam hukum nifas. Hukumnya hukum nih nifas. Artinya di masa-masa sucinya dia dari darah, kan dia sholat nih ya, kan nggak keluar darah, sholat nggak? Kalau Ramadan puasa nggak? Ternyata di hari ke-11 keluar darah nifas, maka semua puasa dan sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena ternyata sudah nifas. Kodok, sholatnya enggak, sholatnya nggak wajib kodok. Kan kalau nifas sama haid sama. Ya, hanya puasa yang wajib di kodok. Adapun sholat haram di kodok, nggak boleh. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas haram mengkodok sholat, haram nggak sah, malah dosa dia. Terus gimana? Udah lewat aja, biarin. Lewat aja, nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh dikodok. Kalau bagi perempuan yang 7 hari haid perempuan, ya udah 7 hari jangan dikodok saat udah suci, nggak boleh dikodok, haram dan tidak sah hukumnya. Paham ya? Pikiran dia mah solehah nih gua nih, 7 hari, solehah, Fred. Nah, kalau misalnya nih, misal keluar melahirkan, nggak keluar darah 20 hari, keluar tanggal 21, maka 21 ini bukan darah nifas. Nah, darahnya darah haid kalau memenuhi persyaratan haid. Kenapa bukan? Karena keluar setelah 15 hari pasca melahirkan. Jelas gak? Nah, dia jadi nggak ada nih. Berarti gini ya, berarti perempuan ada kalanya habis ngelahirin nifas keluar, ada kalanya nggak ada nih. Mana contohnya yang nggak ada nifasnya ini? Habis ngelahirin 20 hari kosong baru keluar darah, maka ini nggak ada nifasnya dia. Ini jadi darah paham ya? Apa? Paham kan nih? Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga syaratnya, bila ada suci di tengah-tengah darah nifas. Bila ada suci di tengah-tengah darah nifas, maka disyaratkan tidak lebih dari 15 hari. Maka dia Bila ada suci di tengah-tengah darah nifas, maka disyaratkan tidak lebih masa suci itu dari 15 hari. Maka disyaratkan masa suci itu tidak lebih dari 15 hari. Perhatiin. Wilada melahirkan ya. Wilada artinya apa ya? Lahiran nih dia nih. Langsung keluar darah di hari pertama 5 hari. Keluar darah nih langsung. Nifas nggak nih? Nifas dong. Kan habis ngelahirin, nggak ada jeda lagi. Nifas nggak? Nifas. Kosong. 10 hari. Keluar lagi 1
setelah 10 hari. Maka ini darah yang masa suci yang 10 hari syaratnya tidak lebih dari 15 hari. 10 lebih dari 15 enggak? Enggak, karena enggak maka 10 juga dikategorikan sebagai nifas. Kecuali kosongnya 20 hari. Kosongnya 20. Di hari ke-21 lagi baru keluar darah. Maka 5 hari nifas, 20 hari suci. Ini sisanya yang darah haid. Ini yang Anda bilang kemarin, haid di dalam nifas. Oh itu. Terus sebelum 20 harinya gimana? Suci. Terus kalau misalnya dia nunggu-nunggu, Kok wajib kodok aduh. kalau dia sholat. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak puasa. Contoh kan gini nih, latihan ke depan nih. Wah 5 hari nih, hari ke-5 nih masih keluar. Hari ke-6 kan berarti udah nggak keluar ya? Wah berhenti nih. Maka perempuan, dengerin nih perempuan, mau yang haid mau yang nifas, saat darah berhenti dia wajib mandi. Maka di tanggal 6 ini dia wajib mandi. Mandi apa? Mandi hadas besar, karena udah berhenti darah. Sholat wajib gak? Wajib. Kalau dia Ramadan puasa wajib gak? Wajib. Suaminya minta main boleh gak? Boleh. Kan suci. Suci. 20 hari dia suci, keluar lagi di sini. Keluar lagi. Paham ya? Ngerti nggak? Maka sholat yang dikerjakan di sini sah semua. Kenapa? Karena ternyata beneran suci. Yang jadi masalah kan kalau ini cuma 10 hari. Berarti dengerin, liatin. Berarti di tanggal 6 tetap wajib mandi nggak dia? Sholat wajib nggak? Puasa Ramadan wajib nggak? Lakinya minta boleh nggak? Boleh. Ternyata di hari ke-11 keluar lagi. Berarti 10 hari ini nifas bukan? Sholat yang dikerjain nggak sah. Puasa yang dikerjain nggak sah. Hubungan antara suami istrinya itu nggak dosa. Kayak haid yang terputus-putus itu deh. Benar ya. Dah, paham ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi 10 hari keluar misalnya. Nah, nanti lagi 5 hari keluar darah, 10 hari suci. 15 hari keluar lagi. Berarti ini namanya darah apa? Digabung kayaknya mesti. Darah apa nih namanya? Darah nih? Nifas, masih nifas. Kosong lagi 14 hari. Keluar lagi 20 hari. Berarti ini semuanya masih dalam kategori nifas semua. Kenapa? Karena masa sucinya nggak ada 15 hari lebih. Ini berapa hari? 14 hari. Ini berapa hari? 10 hari. Masih dalam kategori nifas. Emang nifas paling banyak berapa? 60. 12. Paling kurangnya nifas itu sekejap. Sekejap itu keluar darah sebentar doang. Paling banyaknya itu terbalik ya? Paling banyaknya itu 60 hari. Biasanya itu 40 hari. Biasanya 40 Indonesia ya, perempuan ya, nifasnya. Lakinya sabar-sabar tuh 60 hari di nifas, lakinya kudu sabar. Sabar Gil, sabar ya, sabun batangan ada kan. Yang keempat syaratnya, darah yang keluar tidak lebih dari 60 hari. Darah yang keluar tidak lebih dari 60 hari. Darah yang keluar tidak lebih dari 60 hari. Ini kan 60 hari paling lama. Terus kalau misalkan lebih dari 15 hari, kalau darah keluar berarti jatuhnya haid. Walaupun masih masa nifas. Walaupun masih 60 hari. Kan masa paling banyaknya haid nifas itu berapa tadi? 60 hari. Kan gini ya. Ini melahirkan wilada. Habis ngelahirin nggak keluar darah. Misalnya nggak keluar darahnya 20 hari.
Kan 20 hari ini masih masuk 60 hari ya? Walaupun masih masuk 60 hari, tapi karena keluarnya setelah 15 hari pasca melahirkan, maka ini nggak dikira masuk darah di syaratnya, nggak ada yang nomor 2. Paham nggak? Tapi ini jarang ya, biasanya wanita kalau udah habis ngelahirin besoknya udah keluar darah ya, jarang. Tapi ada kadang-kadang kejadian kayak gini. Kalau kejadian kayak gini berarti itu bukan darah nih pas. Darahnya darah apa? Haid. Dah katin. Tadi syarat yang nomor 4 apa? Darah yang keluar tidak lebih dari 60 hari. Kalau di hari ke-60 ternyata masih terus juga darahnya keluar sampai hari ke-65 umpama, ini yang jadi masalah. Perhatiin ke depan. Habis ngelahirin, wilada, keluar darah, misalnya 40 hari, kosong lagi 10 hari, keluar darah lagi 8 hari, total berapa? 48. 58. 2 hari kan kosong nih. 2 hari kosong. Hari ke-61 keluar lagi darah nih. Hari pertama. Ini hari 60 di sini ya. Iya. Karena hari ke-60 ini kosong, aman dia. Kosong maksudnya nggak keluar darah ya. Berarti semua ini dihitung sebagai nipas. Darah yang keluar di hari ke-62 kan karena 2 hari kosongnya. Ini adalah darah haid kalau memenuhi syarat-syarat. Yang kesian nih perempuan kalau di tanggal 60 di hari ke-60 keluar darah juga dia. Keluar darah. Apa kayak darahnya pokoknya keluar nyambung sampai hari ke-60 lebih. Maka 60 hari ini bukan nipas semua, tapi ada istihadah, ada juga nipas. Berapa nipasnya, berapa istihadonya, ntar dibahas di bab istihadoh. Bisa jadi dari 60 hari nipasnya cuma sehari, 59 hari istihadoh semua. Ini tak dengerin. Ini cara memahaminya gimana? Nah, karena di sini ada istihadoh, nanti kita akan bahas di minggu depan tentang istihadoh. Istihadoh nanti kebagi menjadi 7 macam. Wow. Dan ini perempuan semuanya harus tahu karena istihadoh ada kalanya di dalam haid, ada kalanya di dalam nifas. Hukumnya berbeda-beda. Pak, bentar, berarti kalau seumpama ada orang yang bilang dia nggak puasa selama 1 bulan bisa jadi ini kan? Kalau tapi dia kalau habis lahiran, Maksudnya? kan dia nggak katanya nggak puasa 1 bulan nih sama Ramadan. Terus? Iya, karena mungkin hitungan ini dia. Oh iya, hitungan ini kalau dia lebih dari 30 hari. Iya. Ya kan? Kalau tadi misalnya berapa hari tuh? 40 hari kan? Ini kan berarti Ramadan sama sekali dia kagak puasa. Tinggal diqodho nanti. Aman kalau 40 hari doang mah. Yang jadi masalah kan kalau 60 hari lewat. Lihat aja di hari ke-60-nya kosong apa enggak. Kalau kosong alhamdulillah berarti hari yang sebelumnya semuanya adalah darah nih. Tapi yang jadi masalah kalau di hari ke-60 dia keluar darah. Maka ini semuanya yang 59 hari ada nipas, ada istihadah. Tapi semua sholat yang ditinggalkan tetap tidak istiqodoh ya. Kalau nipas enggak, kalau istihadah Wajib. Ini kan maksudnya dia bukan hitungan 60 hari, kenapa pas di tanggal 60-nya kalau dia kasih keluar darah? kan paling banyaknya darah nipas berapa? 60. Karena dia nyambung sama darah yang setelah 60 hari, ini bisa jadi ada istihadah di situ. Sama kayak darah haid. Haid paling banyak berapa? 15. Kalau nyambung di hari ke-15 sampai ke-16 masih ada darah, maka di dalam 15 hari ada haid, ada istihadah. Paham nggak? Kalau misalkan 60 keluar darah, terus 61-nya nggak keluar darah itu nggak? Sama aja, yang penting lihat hari ke-60-nya. Hari ke-60-nya dilihat. Nah, patokan hari 60 itu gimana ya? Ya dari melahirkan. Enggak, maksudnya apakah jamnya harus sama? Nah benar, jamnya. Makanya saat melahirkan perempuan harus tahu jamnya berapa. Misalnya jam 10.00 dia melahirin, maka di hari ke-60 jam 10.00 darahnya keluar nggak?
Kalau darahnya nggak keluar berarti semuanya itu nifas. Kalau darahnya keluar jam 10.00 di hari ke-60 maka ada nifas, ada kan bisa diperkirakan, bisa nanya sama lakinya, sama dokter bisa juga. Tanya dong, kan punya mulut. Ya, ini namanya pertanyaan yang pengen ngindarin beginian. Menghindarin ente tuh udah watak ente jadi perempuan tuh udah begini. Ini udah nggak bisa ente, ini fitrah ente yang perempuan. Nggak bisa ente hindarin. Ya, yang ente harus hadapin dengan apa? Dengan ilmu. Tapi kan hari ke-60 itu kan masa maksimal. Tetap dihitung. Tetap aja. Berarti dia nggak berlaku 20 hari sampai malam ya? Enggak. Pokoknya dilihat di hari ke-60 jamnya disamakan dengan jam dia melahir. Paham ya? Dan mau nanya masalah foto dulu. Yang tadi yang apa sih kalau sholat. Selama ini saya tahunya kalau misalnya ada yang ada jam sholat itu, misal sucian. Kita sucian itu 2 asar. Maka ya itu, maka ketika asar bisa dijamak dengan zuhur, berarti kita juga wajib memfoto sholat zuhur. Betul. Sementara zuhur itu adalah waktu kita keluar haidnya itu. Betul. Nah itu gimana tetap Wajib dikodok. Itu namanya masalah zawalul mani. Jadi di dalam bab sholat itu waktu sholat berarti nih yang perempuan nih ada zawalul mani, ada turu'ul mani. Turu'ul mani. Zawalul mani itu artinya hilang pencegah sholat. Turu'ul mani itu artinya datang pencegah sholat. Pencegah sholat ini diantaranya adalah hilang pencegah sholat, maksudnya hilangnya haid. Contoh, ada perempuan di waktu asar darahnya berhenti dari haid, berhenti nih, maka ini namanya zawalul mani. Karena dia berhentinya di waktu asar, maka saat itu dia udah wajib sholat asar belum? Udah wajib belum? Misalnya jam 5 berhenti darahnya, asar udah wajib nggak dia? Wajib. Karena asar itu bisa dijamak dengan zuhur, yaitu dengan jamak takhir, maka zuhurnya wajib diqodha. Nah itu dasarnya dari mana? Itu namanya waktu dorurah. Jadi di dalam sholat itu ada namanya waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bila karohah, ada waktu udur, ada waktu dorurah. Itu ntar kita pelajarin di kitab, ada waktu-waktu sholat. Lihat lagi masalah turu'ul mani, datangnya pencegah sholat. Contohnya berarti pencegah sholat apa tadi? Haid. Misalnya jam 1 siang masuk waktu zuhur, nih perempuan masih suci. Karena dia karena adan masuk waktu zuhur, dia bilang ntar aja dah, sembahyangnya jam 2. Akhirnya jam 1 keluar darah. Sholat gak wajib? Wajib. Nanti saat dia udah suci, sholat gak? Wajib. Mau sholat apa? Zuhur. Asarnya wajib gak? Enggak. Asar wajib gak? Enggak. Asar wajib gak? Enggak. Kalau ini enggak. Kok kan asar bisa dijamak sama johor? Enggak. Kalau masalah turu'ul mani enggak wajib. Serius? Enggak. Dan yang masalah zawalul mani saja yang wajib. Zawalul apa tadi? Hilang. Hilangnya pencegah sholat. Kalau turu datangnya pencegah. Ini yang berarti itu kadang begini perasaan kita yang biasa guys. Kalau misalnya zuhur ini sebenarnya udah bersih, cuman kita ingin meyakinkan hati kita benar-benar tidak ada perekitan tegang. Jadi suciannya asar gitu. Jadi kan ketika untuk sholat asar akhirnya harus kodok. Iya, wajib kodok. Tadi dulu, ini Nipas paham nggak? Fajar paham ya? Bener paham? Zen paham Zen? Jangan udah Paham ya? Arya lu paham nggak? Bener? Iya. Ya. Dah, ini selesai masalah haid dan masalah panjang minggu depan. Kemungkinan minggu depan istihadah aneh bagi jadi 3 pertemuan. Karena pusing. Sebab dia terbagi menjadi 7. Mubtada mumaizah, mubtada ghairu mumaizah, mutada mumaizah, mutada ghairu mumaizah, mutada mumaizah zakiratun li adatiha qadran wa waqtan, mutada mumaizah zakiratun li adatiha nasiyatun waqtan, mutada mumaizah zakirat nasiyatun li adatiha qadran wa waqtan. Ada berapa ini? 7.
Bahkan mungkin bisa jadi 4. Bisa jadi 4 kali bertemu. Gak apa-apa ya, yang laki juga ikutin aja ya. Ikut ya. Paham ya? Ustaz, bentar nih, maksud nifas di dalam haid atau haid dalam nifas itu jadi ada jeda waktu, bukan berarti darahnya barengan sama. Di dalam waktu 60 hari nifas ini keluar darah haid, itu namanya haid di dalam nifas. Hah? Bedanya darahnya. Apa? Beda darahnya. Beda darahnya? Bukan beda darahnya. Ini dikarenakan dia tidak memenuhi syarat-syarat nih nifas. Nih gini nih, nanti nah contohnya nih, wiladah nih dia ngelahirin, keluar darah 5 hari, ya. Nifas bukan? Nih nifas. Nggak keluar darah 20 hari, keluar lagi darah 10 hari. Ini masih dalam waktu 60 hari nggak? Masih. Berapa hari ini? 35. Tapi ini darah yang keluar kedua setelah 20 hari suci, ini dapat darah apa? Nifas bukan? Kenapa? Karena tidak termasuk syarat nifas. Berarti darah apa? Haid. Ini dinamakan haid di dalam waktu masa nifas. Soalnya di banyak darahnya ya? Iya, kemudian darahnya. Paham? Enggak. Ntar yang ngebedain darah yang ini nih, wiladah. Nah ini ngelahirin wiladah. Misalnya 40 hari keluar darah nih, kemudian kosong lagi 10 hari. Udah berapa hari tuh? 5. Keluar lagi 8 hari. Udah berapa? 8. Sehari kosong. Sehari di hari ke-60 keluar darah. Berarti darah yang di sini nifas nggak? Nggak, berarti ada darah Nah ini baru nanti kita ketahui mana istihadah, mana nifasnya dari warna darah. Warna. Kalau ternyata warna darahnya di sini, perhatiin, di hari pertama hitam, hijau. Hari pertama hitam. 59 hari darahnya warnanya merah. Maka hitam dan merah lebih kuat hitam. Kalau lebih kuat hitam, ini nifas. Ini berarti istihadah. Karena dalam bab istihadah, darah yang lemah dihukumi istihadah, darah yang kuat dihukumi haid atau nifas. Berarti dia wajib enggak wajib sholatnya di hari pertama 59 hari, wajib qada Ramadan dan rodo Iya, soalnya sebenarnya di Ramadan. Apa aja? Ya 50 hari udah sholat. 50 hari orang sholat. Kodo sholat 50 hari. Gimana itu ngodonya ya pelan-pelan? 50 kali 5. Ya boleh tiap hari sekali ngodo boleh. Niatnya kodo gitu. Niatnya kodoan. Aduh, yang subuh baik siang. Nah, udah ya. Ada pertanyaan nggak masalah nifas? Nifasnya depannya nih. Nggak berani. Nifas dan haid udah ya, paham ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia dalam antrian kan tadi wiladah tuh kan dalam itu kan banyak apa namanya dia ada istihadah kan, berarti kan sholatnya itu kodo semuanya kodo. Kalau dia meninggal dia ditanggung siapa? Enggak, kalau ternyata dia meninggal dunia sebelum mengkodok itu ternyata adalah dari istihadah, maka nggak jatuh suul khotimah. Ya Allah. Karena kan dia lagi. Ada yang kan ada katanya ada yang diganti apa namanya? Iya. Iya. Sebetulnya kalau ninggalin sholat itu nggak ada fidyah. Fidyah itu hanya buat ninggalin puasa doang. Oh iya. Tapi kan itu juga puasa ditinggal. Puasanya warun berin fidyah. Kalau sholatnya jangan. Nggak bisa lah. Oh diganti sama walinya. Oh, boleh. Boleh. Itu pernah dilakukan oleh Imam Subki, Tajuddin As-Subki. Imam Subki pernah ngelakuin itu. Gimana caranya Kak? Aku niat sholat zuhur untuk mengkodok sholatnya bulan. Itu bantuin berarti ya? Sorry. Baik wasiat atau tidak wasiat si mayit itu boleh dikodokin. Tapi ini pendapat lemah dalam fikih. Yang pendapat kuatnya kalau orang meninggal masih ada utang sholat nggak perlu dikodok. Dosanya gimana Kak? Ya udah tanggung sendiri dalam.
sering bacain doa sudah. Apa? Nggak sering bacain istighfar untuk orang tua berarti. Iya, tetap aja Kim kalau ninggalin sholat mah. Karena paling parah akbarul kabair itu dosa yang paling gede setelah syirik kepada Allah Taala, ninggalin sholat. Udah mau isya. Ayo yang belum pada butuh deh. Kita sembahyang.